Ya, segera singkat saja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya, tidak lupa kita ucapkan puji syukur pada Allah SWT. Nah, dengan izinnya kita bisa lanjut lagi kuliah. Apalagi di bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Ya, semoga menghasilkan ilmu yang bermanfaat di bidang teknik dan memiliki karakter yang baik, ya, akhlak yang baik. Terbentuk kedua-duanya, dunia dan akhirat. Ilmu dunia, ilmu akhirat. Mampu menguasai ilmu teknik dan juga memiliki akhlak yang baik. Untuk perkuliahan ke-6, ini materi ke-6 dari sini ada nomor 6. Ada berapa materi di sini? Setelah evaluasi pembelajaran, ada materi. Ada 15. Oke. UAS di sini 8, 16 UTS UAS, ya. 8 dan 16. Ya. Ada juga absennya. Ada bahan ajar dan e-book, contoh praktikum, video pembelajaran. Ya. Absen ini 4, ya. Oh, saya buat absen dulu. Absennya, absensi perkuliahan ke-4. Absensi perkuliahan dari 5. Absensi perkuliahan ke-6. Kita lihat absen. Nah, sudah ada peraturan ke-5 dan ke-6. Silakan diisi. Sekarang ke-6, ini penentuan ukuran butir tanah. Nah, ada tugasnya dan materi. Tugas setelah Anda isi profil mahasiswa, Anda bisa jawab di sini. Tuliskan cara yang digunakan dalam menentukan ukuran butiran. Nah, cara menentukan. Ah, ini salah tulisan. Menentukan. Cara yang digunakan dalam menentukan ukuran butiran dan karakter apa yang Anda bisa ambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim. Nah, materinya bisa kita lihat sini. Penentuan ukuran butiran tanah. Cara digunakan ada analisis hidrometer dan analisis ayakan. Ada ukurannya ini. Analisis hidrometer didasarkan pada prinsip pengamatan betul-betul tanah dalam air. Kecepatan pengendapan berbeda-beda, tergantung bentuknya, ukurannya, dan berat. Percobaan hidrometer didasarkan 2 prinsip, ya. Ada butiran-butiran, ini rumusnya V D kuadrat per M, atau dm akar V, atau dibalik rumusnya M sama dengan akar HR per T.
kecepatan, diameter, dan konstantanya, dan air tinggi turun. Nah, ini butiran-butiran yang sebesar D itu akan turun dengan jarak H. Jadi singkatannya H. Waktu disingkat T. Berat jenis suatu campuran air dan tanah tergantung konsentrasi butiran yang ada di dalamnya. Berat jenisnya. Untuk analisis ayakan, nah ini jadi bisa diayak dengan nomor tertentu ya, nomor saringan. Kalau praktek itu ada ayakan dengan nomor 4 dan 1. Ada lubang-lubangnya diayakan. Nah, ini dilakukan dengan cara getar dan cara goyang. Nah, ini nomor ayakan ada nomor 4, 6, 8, sampai 200, 270. Untuk diameter lubangnya, ini ukuran lubangnya. Kalau nomor 4 ayakannya itu 4,75 mili. Nah, makin ke atas nomor ayakan, maka lubangnya makin kecil. Nomor 200 misalnya, ya nomor 200 ini lubang ayakannya 0,075 mili. Ya, tambah kecil. Nah, ini dimensi massa tanah yang tertahan pada ayakan, setiap ayakan, persentasenya. Nah, ini. Misalnya di ayak tanah, nomor ayakan 10, lolos semuanya. 100% lolos. Ini lolos. Nomor ayakan 16, ini diameternya, ukuran saringannya itu 1,18, ini 2,2. Ada yang tidak masuk ayakan, ya, tersangkut di atasnya. Jadi ini tidak sampai lagi 100%. Begitu seterusnya. Ini grafik distribusi ukuran. Ada ukuran butir, diambil dari tanah itu, dan persentase yang lolos berapa. Maka diambil titiknya. Nah, ada ukuran efektif, koefisien keragaman, dan koefisien gradasi. Nah, ada ukuran efektif size, ini buat kurva. Ada koefisien keseragaman, uniformity koefisien. Ada koefisien gradasi, koefisien of gradasi. Ini parameter digunakan mengklasifikasi tanah berbutir kasar. Ya, ukuran efektifnya, koefisien seragam, dan koefisien gradasi. Ukuran efektif ini koefisien keseragaman, ada rumusnya, koefisien gradasi juga. Jadi kita dalam pembahasan materi ukuran butiran tanah ya, dari kecil sampai besar bisa diukur. Apakah dia masuk kategori sand, pasir, atau gravel, atau clay. Nah, jadi semuanya sudah ada aturannya untuk mengukurnya. Jadi ada dua cara, analisis hidrometer dan analisis ayakan. Nah, untuk pertanyaan berikut tentang materi pengembangan karakter, yang bisa dibaca di sini tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, memang materi ini penting untuk membentuk manusia yang beriman bertakwa, Tuhan Maha Esa, berakhlak mulia, sebagai tujuan pendidikan tinggi kita di Indonesia. Di samping sehat, ilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten. Nah, banyak ya. Ini tujuan pendidikan kita. Sampai bertanggung jawab, masih cinta Indonesia, Pancasila, berbudaya untuk kepentingan bangsa. Ini untuk mencapai visi 2045, 100 tahun merdeka. Ya, maka diharapkan SD Indonesia bisa menjadi unggul. Luhur ya, luhur ini berbudi pekerti, berkarakter, adaptif, dan kolaboratif. Yang sesuai dengan undang-undang nomor 12. Sesuai dengan arahan dari tokoh pendidikan, Ki Hajar Dewantara, dan Menteri Nadiem.
Nah, maka penting juga materi tentang pengembangan karakter. Nah, apa yang bisa kita ambil? Karakter Nabi Ibrahim AS. Nah, beliau ini manusia yang sejak lahir bertauhid dia. Allah memberinya gelar Khalilullah atau kekasih Allah. Nah, bapaknya ini penyembah berhala. Nah, namun begitu Ibrahim selalu mengingatkan dengan santun dan lembut. Ya. Karena apa namanya patung dibuat manusia, manusia lebih baik dari patung. Patung tidak bisa berbicara, tidak bisa berjalan, makan minum dan lain-lainnya. Membantu orang tidak bisa. Manusia lebih baik. Maka tidak pantas ya yang lebih rendah dari manusia dijadikan Tuhan disembah. Nah, Ibrahim ini orang yang berani, anak yang berani. Ya, dia hanya takut pada Allah, tidak takut pada raja. Nah, sampai-sampai berhala raja ini ya sudah diingatkan tidak mau juga berhenti menyembah berhala, akhirnya dihancurkan ya, berhala-berhala tersebut. Kecuali satu yang besar. Ini berhala raja ini dihancurkan Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim ditangkap oleh Raja Namrud dan Nabi Ibrahim ya tanyakan ketika ditanya siapa yang menghancurkan berhala-berhalanya, Nabi Ibrahim tanya, silakan tanya kepada berhala yang paling besar itu. Kalau lihat Tuhan ya pasti dia bisa jawab. Ternyata berhalanya dia, patungnya dia. Jadi itu menunjukkan secara intelektual ya patung batu tidak bisa berbicara, tidak bisa harusnya dijadikan Tuhan. Manusia lebih hebat lagi bisa berbicara. Tapi karena kesombongan ya tidak mau menerima secara intelektual. Nah, akhirnya yang benar Nabi Ibrahim dibakar selama 40 hari. Nah, selama itu Nabi Ibrahim berdoa, berzikir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, dengan doa itu Allah menjadikan api yang panas jadi dingin dan sejuk. Hasbunallah, cukuplah Allah. Ni'mal wakil sebaik-baik beri nikmat. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Memberikan pertolongan. Nah, kemudian Nabi Ibrahim salam selamat kembali, kemudian berdakwah lagi, menyampaikan kepada anak-anak, keluarganya, tamu yang datang untuk mendirikan sholat. Jadi Nabi Ibrahim sudah ada aturan sholat, syariat sholat. Dan apa yang terjadi pada Raja Namrud yang kejam itu, ya, dia mati gara-gara nyamuk masuk dalam hidungnya. Jadi dimasakan oleh Allah SWT Raja Namrud melalui nyamuk. Nah, begitulah orang yang zalim. Nah, kalau manusia tidak bisa mencegah perbuatannya, maka Tuhan yang langsung menyelesaikan. Hanya mengirim nyamuk yang kecil, nah, bisa wafat seorang raja yang zalim. Sama juga dengan pasukannya yang sombong juga, maka diutus nyamuk yang banyak. Didatangkan oleh Allah nyamuk menyerang pasukan. Apa yang bisa kita ambil? Pelajaran dari Nabi Ibrahim. Yang pertama diantaranya ada banyak pelajaran, silakan diambil setelah membaca kisah Nabi Ibrahim, baik di materi ini atau di buku atau di internet, bahwa mahasiswa harus selalu berkata santun, ya, lembut pada orang tua. Jadi anak-anak tidak boleh berkata kasar ya pada orang tua. Tidak boleh kata kasar sama orang tua. Tidak boleh marah-marah sama orang tua. Kalaupun tidak suka kita diam saja. Kalau baik kita ikuti, kalau tidak baik ya kita tidak ikuti dengan tidak marah. Karena mereka adalah orang tua. Yang pertama selalu berkata santun dan lembut pada orang tua. Yang kedua tidak takut gelap dan pemberani. Pemberani seperti Nabi Ibrahim. Dan ketiga harus memuliakan tamu dan terus mengajak orang tua, mengajak adik, mengajak kakak, dan siapa saja yang datang untuk beribadah mendirikan sholat. Ya. Dicontohkan Nabi Ibrahim. Khususnya bagi yang muslim, ya wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Itulah salah satu karakter yang baik yang bisa kita ambil dari Nabi Ibrahim AS.
bagian yang lain juga punya cara beribadah. Ya. Ya, jadi itu materi kita pada kesempatan ini. Jadi diharapkan kuliahnya bukan saya menyampaikan, ya, tetapi mahasiswa yang presentasi penerapan mekanika tanah dalam kehidupan. Anda bisa tulis di situ penentuan ukuran butiran tanah misalnya di kelas di internet ya, atau batas-batas Atterberg. Nah ini Anda bisa klik di internet ya, apakah di Chrome atau Mozilla atau aplikasi lain-lain. Ya, Anda bisa klik klasifikasi tanah atau tulis analisis perubahan kadar air. Ya. Anda bisa tulis konsolidasi tanah, permeabilitas dan rembesan tanah. Nah, tinggal pilih ini, sensitivitas tanah, tegangan tanah, ya. Bisa tulis drainase vertikal, ada juga stabilitas lereng, ya. Jadi Anda bisa ada banyak, bisa dapat artikel-artikel. Lalu Anda review atau buat makalah. Bisa buat makalah, bisa buat review jurnal. Ya. Jadi kuliah kita materinya sudah selesai. Ada yang bertanya atau menambahkan? Nah ini sudah jelas ya. Soalnya bagaimana cara digunakan menentukan ukuran butiran dan apa yang bisa Anda ambil karakter dari Nabi Ibrahim. Pelajaran apa? Ada lagi yang belum absen? Saya Pak. Berapa NPM? 21. 21. Ahmad Sekolah. Iya Pak. Oke Pak, makasih. Kayaknya sudah. Saya Pak, Berapa NPM? 43. 43 Berapa? Pak, 43. 43. Mana 43? 05. 43 Muhammad Hefal Jafari. Iya Pak, 05 Karya Sombili. Sudah? Pak, 32 Pak. 32 Iya, Pak. Pak. 32. Ah, tiada 32 sini. Mana 32? Oh ini. 29 Pak. Dari Oke, ada Pak. saya. Ye, Dari ada saya sudah 32. 29 Pak. 09 juga. Muhammad Karya Firmansa. Ya. 20, Ya. 29 Pak. 29 Dito. Ya. Ya. Sudah? 32 sudah Pak. 32 Pak. Sudah. Dari ada saya. Ya. Nah, di sini sudah ada artikelnya di grup. Nah, ini Anda presentasikan saja. Nah, ini sudah ada. Mekanika tanah. Ini sudah saya download atau belum? Kita mengambil waktu pemecahan. Sudah. Tugas makalah artikel. Jadi misalnya ini sudah ada apa ini? Pengatasian perkuliahan teknik fondasi dan nyektan dalam mendukung keandalan industri migas. Nah, ini tinggal baca ya. Dari abstrak, ya, lesunya industri migas saat ini karena didorong oleh jatuhnya harga minyak dunia, membuat nilai keekonomian suatu proses pengembangan aktivitas migas belum sesuai dengan harapan. Nah, tinggal Anda baca terus ya. Saya bisa perlihatkan dari sini, Anda bisa baca. Nah, saya perbesar. Nah, Anda bisa baca. Dari abstrak ini merupakan kesimpulan.
dari hasil artikelnya. Nah, isinya bisa dibahas dari pendahuluan. Nah, baca pendahuluan. Setelah itu pendahuluan pembahasan ini. Nah, ini bagus ini penelitiannya. Langsung ke pabrik. Ini diterbitkan seminar nasional, dipresentasikan bahkan ini. Di Seminar Nasional Sains dan Teknologi 2018, Fakultas Teknik Unismu Jakarta. Nah, ini teori-teorinya. Ini tinggal dibaca saja. Proses desain dan pembebanan, nah tinggal dibaca. Tinjauan terhadap pendukung, terhadap penurunan. Nah, terakhir kesimpulan dan saran. Nah, selesai. Ya, daftar pustaka. Jadi saya munculkan dari sini, Anda bisa baca. Yang di presentasi berikutnya, kuliahnya seperti ini. Saya munculkan yang sudah di-download, ya silakan dipresentasikan. Ya. Siapa yang sudah terdownload ini sudah tampil, nah bisa. Tinggal angkat tangan siapa yang mau presentasi. Ya. Oke, sudah bisa begitu? Sudah siap ya? Ada yang belum dapat artikel jurnalnya? Ini seingat saya minggu lalu ini saya arahkan langsung di kampus ya untuk download ini. Jadi semua siswa yang hadir itu sudah download, sudah ada artikel. Jadi perkuliahan berikutnya Anda tinggal baca saja. Nanti dibuat review ya, review atau makalah. Dikumpul. Ada yang mau bertanya? Jadi metode kita menggunakan metode student certain learning. Mahasiswa aktif menyampaikan ide-ide hasil penelitian berkaitan mekanika tanah. Ya, kalau ada yang bingung bisa bertanya, kemudian mendownload. Kalau masih bingung apa yang mau diketik, Anda buka Classroom. Nah, di situ banyak judulnya. Apakah klasifikasi tanah, batas-batas Atterbeck, konsolidasi tanah, dan seterusnya ada. Ya, ada judulnya. Lihat di internet. Anda buka Google Scholar. Scholar. Klik ini situsnya Google Scholar. Muncul kotak sejampat. Tanya klasifikasi tanah. Ada ini. Nah, yang terjadi muncul. Nah, tinggal pilih di sini yang mana. Karakteristik dan klasifikasi tanah pada lahan kering dan lahan yang disawahkan, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. Nah, ini contoh. Satu. Nah, ada kendala? Nah, untuk berikutnya, silakan dipresentasikannya. Nah, sudah ada. Jadi, siapa-siapa yang sudah ada itu siap untuk presentasi. Ada di grup ya. Grup sini. Ini ada Arya, ada Dito, sudah. Fadlan Amir, Nisa Ahmad. Nah, di pekan berikutnya bisa langsung presentasi. Jika belum buat makalah atau review jurnal, Anda bisa baca saja. Hanya mendengarkan dan bisa berdiskusi. Oke? Masih ada yang bingung? Tidak ada yang bingung ya? Sudah jelas. Kalau sudah jelas, maka kuliah kita akhiri. Saya sudah mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin.
fastabiqul khairat wa billahi taufiq wal hidayah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nun wal qalami amma yasrun. Nasrullah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.